Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau pada hari ini setiap kami boleh datang ke tempat ini, ke dalam bait-Mu. Kami boleh sama-sama memuji menyembah Engkau. Dan kami yang ada di rumah sama-sama boleh merasakan hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan kami. Dan kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Tuhan sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan juga Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema. Ya, di Minggu Advent yang ketiga ini kita akan bersama-sama belajar tema beritakanlah kasih Allah kepada dunia. Kita akan sama-sama belajar dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Nah, ayat ini nanti Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang 8, saya 9, ayat 10 kita sama-sama. Ya, ketika kita membaca ayat ini, baca dengan suara yang lantang, dengan semangat. Ya, Lukas 15 ayatnya yang ke-8, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat." Nah Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu di tengah-tengah dunia punya julukan surat-surat Kristus yang terbuka. Maksudnya apa? Artinya kita itu selalu dilihat oleh orang lain. Ya, kenapa sih orang Kristen yang jadi sorotan? Nah ada orang ngomong ya, kenapa katanya dia ini orang Kristen, tapi kok dia kayak gini? Katanya dia orang Kristen, tapi kok hidupnya, perbuatannya kayak gini, selalu jadi sorotan. Itulah artinya orang Kristen adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang lain, dan ketika orang lain melihatnya, orang lain bisa mengatakan benar bahwa Kristus di dalam kita. Nah Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kalau kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, maka kita ini adalah saksi-saksinya Allah. Kita tahu bahwa tugas seorang saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dia alami, tentang apa yang dia lihat, dan dia rasakan sendiri secara pribadi. Nah, salah satu kesaksian orang Kristen yang merupakan tindakan nyata, yaitu adalah menceritakan, memberitakan kasih Allah kepada orang lain. Nah minggu lalu saya membuat sebuah renungan Advent yang berjudul Love is Verb. Kasih adalah kata kerja. Yang intinya renungan tersebut mau menyuarakan bahwa kasih itu merupakan tindakan nyata. Seorang Kristen tidak boleh menutup mata akan apa yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Keberadaannya di tengah-tengah dunia ini adalah memenuhi panggilan Allah untuk peduli kepada sesamanya manusia. Dan panggilan kekristenan tidak hanya berhenti kepada tidak melakukan kejahatan atau harus aktif berbuat baik. Karena sesungguhnya panggilan Allah melebihi semuanya itu. Selain kita tidak melakukan kejahatan, kita berbuat baik,
Allah memanggil kita untuk melakukan amanat agungnya, yaitu menceritakan tentang kasih Allah kepada dunia ini. Nah, ini merupakan adalah suatu tindakan yang nyata yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau seorang Kristen mengalami sendiri kasih Tuhan, sudah mengalami sendiri apa yang dia rasakan, keselamatan yang Tuhan berikan, penyertaan yang Tuhan berikan, dia pasti punya kerinduan untuk menceritakan kasih itu kepada orang lain. Sehingga orang lain yang mendengar kita bercerita, mungkin saja dia tertarik untuk percaya kepada Yesus yang kita percayai itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita yang ada di tempat ini? Ya, awalnya kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi karena mungkin itu adalah papa kita, mama kita, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau membawa anak-anaknya itu percaya kepada Tuhan. Maka ada anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang duduk di tempat ini, mereka adalah karena dibawa oleh orang tua mereka untuk sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Berapa banyak di antara kita yang karena teman kita bisa datang ke gereja. Mungkin ada teman yang mengajak kita, awalnya kita nggak ke gereja, tapi karena kita diceritakan ya tentang kasih Tuhan, dan supaya kita lebih jelas tentang apa itu firman Tuhan, ayo datang ke gereja. Ya, seberapa banyak di kita yang ada di tempat ini adalah hasil dari orang lain yang awalnya mungkin dengan sengaja mengajak kita ke gereja supaya kita bisa mengenal siapa itu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk lebih dalam lagi melihat mengapa kita dituntut harus bertindak memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Kalau kita lihat keseluruhan dari Injil Lukas pasal 15, maka kita akan menemukan pesan utama di dalamnya. Lukas pasal 15 memberikan 3 jenis perumpamaan dengan pesan yang sama. Ya, pesan atau amanatnya hanya satu. Ya, biasa Tuhan mau menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Dia menggunakan perumpamaan dengan tujuan supaya kita mengerti. Dia menggunakan analogi supaya apa? Supaya kita bisa mengerti apa yang hendak dia sampaikan. Nah, pesan atau amanat dari ketiga perumpamaan yang disampaikan di dalam Lukas 15 ini adalah ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang terhilang. Dan ternyata pesan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita bisa lihat di awal dari pasal 15 ini, Yesus sedang bersama siapa? Yesus sedang bersama dengan orang berdosa dan ahli Farisi. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Karena pada saat itu orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri mereka enggak berdosa, ya, bersungut-sungut mengatakan, mengapa Yesus bersama-sama duduk dengan orang berdosa? Nah, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan ketiga perumpamaan ini? Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu punya sikap yang anti. Artinya dia tidak peduli, bukan urusan saya terhadap orang-orang yang terhilang. Dia merasa yang penting saya udah rohani, yang penting saya udah baik, yang penting saya merasa diri saya berkenan kepada Tuhan, yang penting saya bukan orang berdosa. Itu menurut mereka pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus justru enggak suka sikap yang demikian. Ya, orang-orang yang terhilang di dalam ketiga perumpamaan ini adalah menunjuk kepada yang ada di situ pada waktu itu, yaitu pemungut cukai dan orang berdosa. Ahli-ahli Farisi dan ahli Taurat tidak peduli terhadap jiwa yang tersesat, tetapi dikatakan Tuhan peduli. Makanya Tuhan Yesus datang
untuk mencari mereka yang terhilang. Nah, di masa Advent Natal ini kalau kita merenungkan kembali, ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, itu karena inisiatifnya dia sendiri. Bukan karena kita ini manusia yang layak menerima keselamatan, bukan. Kita seharusnya adalah manusia yang harus dibinasakan karena dosa. Tapi Tuhan memiliki inisiatif datang ke dalam dunia ini, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dia yang adalah Tuhan, dia yang agung, dia yang mulia, dia mau datang merendahkan dirinya menjadi manusia. Sehingga manusia itu bisa merasakan kasih Tuhan itu. Dan bahkan Tuhan pun merasakan segala kelemahan yang kita alami. Dalam Nats hari ini kita belajar bahwa setiap kita diberikan kerinduan untuk memberitakan Injil. Karena apa? Ketika Tuhan datang mencari manusia. Kenapa Tuhan mencari manusia? Karena dia kehilangan. Karena ada rasa kehilangan. Ya. Lukas pasal 15 ayat 8. Ya. Ketiga perumpamaan di dalam Lukas 15 ini semuanya dimulai dari merasa kehilangan. Bagi seorang gembala gereja, ya, akan ada perasaan sedih jika kehilangan dombanya. Bagi seorang ayah yang udah menjadi ayah itu pasti tahu, pasti ada perasaan sedih saat kehilangan anaknya. Bagi perempuan pemilik perhiasan, ya, merasa sedih, merasa cemas karena kehilangan dirham atau perhiasan yang berharga. Nah, maka yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, kita bisa dikatakan tidak punya lagi rasa kehilangan kalau kita ini enggak pernah berusaha menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Jika kita tidak lagi pernah mencoba untuk memberitakan kasih Allah kepada orang lain, tanyalah kepada diri kita sendiri, apakah kita ini masih merasa kehilangan? Ya. Dikatakan orang percaya di masa kini, ya, bisa saja mengalami satu fenomena. Fenomena apa? Yaitu adalah fenomena mati rasa atas rasa kehilangan. Saat ini banyak orang yang mulai mementingkan keselamatannya sendiri, tidak peduli sama sekali terhadap keselamatan orang lain. Karena begitu banyak beban dan masalah kehidupan itu mampu menjadikan seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa mau memikirkan orang lain. Nah, seharusnya keinginan untuk memberitakan kasih Allah kepada orang lain itu harus dimulai dari rasa kehilangan terhadap orang-orang yang terhilang. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah buku yang mengatakan, ya, dia mensurvei tentang perkembangan gereja masa kini. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk enggan menceritakan kasih Allah kepada orang lain. Nah, faktor itu adalah sikap egois yang pertama, ya. Yang penting, ya, kayak orang Farisi tadi, yang penting aku udah rohani, yang penting aku udah ke gereja, yang penting aku udah diselamatkan. Untuk keselamatan orang lain, ya itu masalah dia pribadi, bukannya masalahnya aku. Nah, itu urusannya sendiri-sendiri, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita egois, maka kita nggak akan pernah mau bercerita tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Yang kedua, sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, ya. Kita bisa aja ngomong, loh itu kan di gereja ada pendeta, ada penginjil, ada orang yang lebih rohani dari saya. Aktivis gereja di bidang misi itu ngapain? Ya, itu kan kerjaannya mencari jiwa. Nah, itu bukan urusan saya. Yang ketiga, ada rasa pembenaran diri. Saya nggak bisa mencari jiwa. Karena apa? Aku nggak punya bakat, aku nggak punya talenta, aku nggak fasih berbicara, aku nggak hafal firman Tuhan. Jadi udahlah, untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain, ngajak dia ke gereja, udahlah,
nggak usah lah, karena aku nggak bisa. Nah itu membenarkan diri sendiri. Atau kita terpaku kepada pertambahan jumlah jemaat. Buktinya gereja nggak pernah sepi. Ya. Sepertinya ada penambahan jumlah jemaat. Padahal mungkin orang tersebut adalah jemaat dari gereja lain yang kebetulan beribadah di gereja kita. Nah Bapak Ibu, semuanya harus dimulai dari rasa kehilangan. Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, misalnya, ya, ini kalau soal materi, kita kehilangan uang 100.000 yang kita lipat kecil-kecil, hilang, lupa naruh di mana, nyari enggak? Merasa berharga enggak uang 100.000 itu? Berharga, terus kita cari, ya. Nah semua harus dimulai dari rasa kehilangan. Demikian juga dalam hal seperti ini. Ya, saya ingat ketika saya udah percaya sama Tuhan, maka yang saya pikirkan pertama kali, saya mau menceritakan kasih Allah, kasih Tuhan, keselamatan itu kepada keluarga saya. Maka mulailah saya itu mulai dari adik-adik saya. Dek, ke gereja yuk, ikut CC. Di gereja itu kita bisa memuji Tuhan, kita bisa dengar firman Tuhan. Ya, nah adik-adik ke gereja. Karena saya pun, ya, awalnya nggak ke gereja, koko saya duluan ke gereja, baru saya. Nah mulai saya bilang sama mama, Ma ternyata ada seorang juru selamat yang pasti bisa menyelamatkan kita kalau kita percaya sama dia. Mulailah saya juga cerita ke papa, Pah mungkin gak sih kalau papa itu suatu hari ikut aku ke gereja. Ya, memang ditolak mentah-mentah, tetapi saya lakukan karena apa? Karena pada waktu itu saya terdorong untuk apa? Membawa mereka kepada Tuhan Yesus supaya mereka tidak terhilang. Tidak menjadi orang-orang yang terhilang dan binasa. Nah Bapak Ibu, masih adakah rasa kehilangan kita akan jiwa-jiwa yang masih ada di luar sana? Jika masih ada, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Jikalau kita merasa kehilangan, maukah kita bertindak? Ya, karena tindakan itu adalah usaha kita. Karena setelah merasa kehilangan, ya, kalau di wanita yang kehilangan dirham ini, setelah dia kehilangan dirham, mulailah wanita itu mencari. Ya, artinya dia itu ada usaha. Ya, jika ia kehilangan 1 dirham, apakah dia tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya? Nah dalam nats ini perempuan tersebut kehilangan 1 dirham saja. Ya. Nah ada tafsiran yang mengatakan bahwa dirham perempuan ini adalah dirham yang sangat berharga. Oleh karena itu ketika dirham itu hilang 1, kalau misalnya dirham itu adalah dirham yang biasa, yang bisa dibeli di pasar, yang bisa dia dapatkan dengan mudah di toko, mungkin dia bisa membeli yang baru karena harganya tidak terlalu mahal. Tapi dikatakan ada tafsiran yang mengatakan bahwa dirham tersebut adalah emas kawin dari sang suami. Artinya ya itu satu-satunya yang diberikan suaminya kepada dia pada saat pernikahan si wanita ini. Dirham itu kemudian dirangkai jadi 10 keping emas, dilingkarkan di kepala. Dan dirham itu sangat berharga. Nah kalau dirham itu hilang, ya, nah Bapak Ibu bisa rasakan ya. Misalnya kita menganalogikan itu adalah cincin pernikahan kita, hilang, kita bisa cari enggak? Ya, kalau misalnya hilang di rumah kita cari enggak? Kita pasti cari, kecuali kalau udah dicuri, ya, maka kita pasti ada sedih karena kehilangan. Nah wanita itu juga demikian. Dia kehilangan dirhamnya, dia pasti merasa cemas dan gelisah. Karena jikalau dia pakai di kepalanya, siapa orang yang pertama melihat bahwa keping emasnya itu berkurang? Pasti suaminya. Maka dia dikatakan berusaha mencari. Ya. Setelah kehilangan dia berusaha untuk mencari dirham itu. Nah ini bicara soal inisiatif untuk mencari yang hilang.
bukan menanti pulang, ya. Karena kalau nggak dicari, ya, maka wanita itu tidak akan menemukannya. Seperti halnya Tuhan Allah. Saya katakan lagi, Tuhan Allah mencari manusia. Oleh karena itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, mereka menjadi takut kepada Allah. Apa yang manusia itu lakukan? Mereka kemudian bersembunyi, gak berani menampakkan diri di hadapan Tuhan. Maka yang datang mencari manusia berdosa itu siapa? Inisiatif siapa? Tuhan yang berinisiatif mencari manusia itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kekristenan bukan berbicara soal agama. Kekristenan itu berbicara soal anugerah Tuhan yang berinisiatif datang kepada manusia berdosa yang sebenarnya nggak layak untuk menerima keselamatan, tapi Dia berikan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu mencari itu harus disertai dengan tindakan atau usaha. Kita itu mencontoh Tuhan yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Nah kita mau nggak melakukan amanat agung Tuhan yang berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kita perlu untuk mengikis rasa egois kita, sikap acuh tak acuh kita, sikap pembenaran diri kita untuk memulai menceritakan kasih Allah kepada orang lain. Maukah kita yang berinisiatif, kita yang berusaha untuk mencari, kita yang berusaha untuk memberitakan kasih itu, kita yang berusaha untuk memperhatikan orang itu, kita yang berusaha untuk berdoa bagi orang yang mau kita ceritakan tentang kasih Allah, kita yang berusaha untuk mengasihi orang tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 15 ayat 8 ini, ya, setelah wanita itu merasa kehilangan, dia mulai bertindak. Ada usaha di dalamnya. Kemudian dikatakan dia mencari dengan cermat. Terus di situ ada dikatakan sampai ia menemukan dirham tersebut. Artinya, lakukanlah dengan setia. Usaha kita itu harus dilakukan dengan setia. Pada perumpamaan domba yang hilang, sang gembala harus mencari domba yang hilang ke padang gurun, sampai pada akhirnya dia menemukannya. Pada perumpamaan dirham yang hilang ini, sang wanita dengan aktif menyalakan pelita, menyapu rumah, dan mencari dengan cermat atau dengan setia mencari. Nah, bukankah mencari jiwa juga harus dengan cermat dan setia? Bisa nggak kita cuman cerita sekali, cuma ngajak dia sekali ke gereja, ya, terus dia nggak mau lagi, terus ya udah biarin aja. Nah, nggak bisa, karena kita harus lakukan dengan setia. Kita berusaha dengan setia. Dan kalau kita mau berusaha dengan setia, maka kita harus mengandalkan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Makanya kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita nggak pernah berdoa bagi orang tersebut, ya. Maka kita dikatakan kalau kita ngandalin kekuatan kita sendiri, kita akan kehilangan kekuatan. Tapi beda kalau kita mengandalkan pimpinan Tuhan. Bukti kalau kita serius memberitakan kasih Allah, maka itu harus disertai dengan setia berdoa untuk orang tersebut, setia memperhatikan, setia untuk mengasihi. Nah Bapak Ibu, mungkin setiap kita di tempat ini ada yang sudah bersaksi, memberitakan kasih Tuhan kepada seseorang berkali-kali, bertahun-tahun, dan udah lama, ya, sampai bertahun-tahun. Kita udah doakan juga berkali-kali. Nah saya mau katakan jangan menyerah, ya. Marilah kita tetap bersaksi, menunjukkan kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Surat Kristus yang terbuka, tunjukkan bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh tetap berdoa. Nah saya mengenal seorang jemaat, ya, bagi saya kesaksian jemaat ini luar biasa.
ya. Waktu itu di gereja asal saya ada seorang ibu yang memiliki 4 orang anak, ya. Nah, ibu ini dikatakan sejak dia remaja dia udah percaya kepada Tuhan sampai dia akhirnya menikah dengan seorang yang di luar Tuhan, ya. Dia berusaha untuk bawa suaminya ke gereja, tapi berkali-kali gagal. Berdoa juga bertahun-tahun. Tapi yang luar biasanya, ketika anak sulungnya itu berumur hampir 40 tahun, artinya udah 30 tahun lebih. Ibu ini cerita, memang dia itu selalu mendoakan suaminya. Udah bosen dah ajak dia ke gereja. Akhirnya dia cuma berdoa untuk suaminya. Dan benar, ya, ketika anak sulungnya itu udah hampir 40 tahun sudah menikah, sang ayah ini, sang suami ini akhirnya juga hatinya luluh. Dia melihat kehidupan istrinya, dia melihat kehidupan anak-anaknya, dan akhirnya dia pun percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Nah, ini adalah suatu kesaksian bahwa orang percaya di tengah-tengah dunia ini akan menghasilkan buah-buah pertobatan, akan menghasilkan buah-buah penginjilan. Itulah peran orang Kristen, orang percaya di dalam kehidupan yang dimana kita menemukan banyak sekali orang yang terhilang. Marilah kita tetap bersaksi menunjukkan kehidupan kita. Dan bersabarlah sampai pada waktunya kita menyerahkan kepada karya Tuhan yang ajaib. Karena ketika kita sudah mengerjakan bagian kita, kita biarkan Tuhan untuk mengerjakan bagiannya sendiri. Biarlah Roh Kudus yang boleh terus mengingatkan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan wanita ini menemukan dirhamnya, apa yang terjadi? Dia katakan dia bersuka cita. Ya. Pernahkah Bapak Ibu merasakan sukacita yang demikian? Ya, suamiku akhirnya datang, mau percaya Tuhan, mau beribadah ke gereja setiap minggu. Bagaimana sukacita yang dirasakan oleh seorang istri? Ya. Sukacita yang bagaimana dialami oleh seorang suami kalau istrinya pada akhirnya mau ikut dia percaya kepada Tuhan yang sama. Ya. Sukacita bagaimana yang dialami oleh orang tua yang mengetahui bahwa anaknya sudah mengalami Kristus, sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Orang tua itu pasti akan bersukacita. Ya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan 1 orang saja bertobat. Katakan malaikat bersorak-sorai, ya. Kita bersukacita, malaikat bersukacita. Apalagi Tuhan yang sang empunya ciptaan itu, yang menciptakan manusia itu, akhirnya manusia itu benar-benar mau datang kepadanya, menyerahkan kehidupannya dan percaya. Tuhan lebih lagi sukacitanya. Nah, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan hari ini menggugah kita, mendorong kita untuk tetap semangat menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Di masa Advent ini, di masa-masa Natal ini, biarlah kita boleh mengingat kembali betapa kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia, yang Dia mau datang menjadi sama seperti manusia. Di minggu Advent ini kita jadikan untuk kesempatan menceritakan kasih bayi Natal yang pernah hadir di tengah-tengah manusia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman-Nya, yang boleh terus membuat kita semangat, mendorong kita untuk enggak takut lagi. Kalau selama ini kita enggak pernah berani menceritakan tentang kasih Tuhan, maka biarlah firman Tuhan mendorong kita untuk berani dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ketika kami memikirkan apakah berkat terindah di dalam kehidupan kami, berkat terindah di dalam kehidupan kami adalah mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sehingga apa yang terpenting di dalam kehidupan kami dapatkan, yaitu keselamatan.
Ya Tuhan, kami mengalami kasih-Mu, kami merasakan kesetiaan-Mu, kami merasakan kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk semangat, untuk berani memberitakan kasih-Mu kepada orang lain yang belum mengenal Engkau. Dan Kau tolong kami ya Tuhan, karena kami hanya ingin mengandalkan kekuatan-Mu. Jikalau orang tersebut percaya, semua itu juga karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.